Assalamualaikum Bu Lilis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. J Pak Selamat. Bu Lilis. Halo. J Pak Selamat. Bu Lilis. J. Bolehkah saya meminta waktunya sebentar? J Pak Selamat, ada yang bisa saya bantu? Nggih, Bu Lilis. Lagi saya kerjaan tidak repot toh. Saya mau bercerita tentang apa yang saya alami hari ini, Bu. Pagi tadi saya ada sedikit masalah dengan ibu pengawas. Rasanya mana ya? Ini menjadi pengalaman yang sedikit yang tidak mengenakan bagi saya, Bu Lilis. Baik Pak Selamat, monggo silahkan ceritakan semua yang menjadi unek-uneknya Pak Selamat. Saya dengan senang hati akan mendengarkan ceritanya Pak Selamat. Terima kasih Bu Lilis. Tadi pagi ya, saya datang ke sekolah terlambat dan karena buru-buru saya lupa tidak membawa perangkat pembelajaran yaitu RPP untuk mengajar di kelas. Dan saya tadi mengajar pun tidak menggunakan RPP, cuma menggunakan alat seadanya. Nah, ketika masuk kelas, ternyata sudah ada ibu pengawas sekolah yang mengadakan supervisi mendadak di kelas saya. Saya malu, Bu, dan merasa sangat bersalah kepada ibu pengawas dan kepada anak-anak juga. Saya menyapa ibu pengawas sekolah dan beliau mendampingi saya saat mengawas. Ini di luar dugaan saya, Bu. Ternyata hari itu ada supervisi mendadak. Jadi saya bingung sendiri tadi, apalagi perangkat pembelajaran saya tertinggal di rumah karena saya berangkat tergesa-gesa sehingga sampai di sekolah juga terlambat. Saya juga mendapat teguran dari kepala sekolah karena menerima laporan dari kepala pengawas sekolah yang melakukan mengajar saat saya mengajar tanpa menggunakan RPP, Bu. Ada masalah apa Pak Selamat? Kok sampai datang sekolah terlambat dan tergesa-gesa? Begini, Bu, ya itulah resikonya kalau kita punya anak kecil, Bu. Nah, tadi pagi anak saya yang berumur 4 tahun, Bu, sangat dan badannya panas, apalagi tadi malam mungkin badan tidak enak, Bu, apalagi musim pancaroba, Bu, ya, sehingga banyak yang rentan kena penyakit. Dan saya tadi langsung memeriksakan anak dulu ke dokter, Bu, di sebelah dekat rumah saya. Dan menurut pemeriksaan dari dokter, anak saya kena gejala tipes, Bu. Nah, mungkin dalam suasana panik itu ya, sampai saya lupa, ternyata sudah siang. Besar tanpa pikir panjang langsung tancap gas berangkat ke sekolah, Bu. Sekolah karena kok sampai lama sampai jam 8 karena macet, Bu. Karena jam segitu biasa toh waktunya orang tua mengantarkan sekolah, banyak pekerja yang berangkat ke kantor, apalagi karyawan pabrik, sehingga kita tidak bisa naik sepeda dengan kecepatan tinggi, Bu. Nah, itulah, Bu. Nah, itu alasan. Nah, setelah saya sampai di sekolah, suasana sepi, Bu. Ya, karena mungkin anak-anak sudah masuk, semua guru sudah mempersiapkan persiapan untuk mengajar. Nah, tanpa pikir panjang, saya tidak ke kantor dulu, Bu. Karena saya langsung setelah parkir langsung masuk ke kelas. Nah, ternyata di kelas itu sudah ada ibu pengawas
sudah mengisi kelas saya sambil menunggu saya menyapa beliau dan minta maaf lah karena terlambat. Nah, setelah itu beliau melakukan supervisi Bu di sekolah. Nah, pikiran saya setelah menyapa beliau langsung pergi. Karena enggak, beliau itu melihat dari jendela, mengintip lah bagaimana. Ternyata saya gesa-gesa, akhirnya perangkat pembelajaran saya itu berupa RPP tertinggi. Bu? Nggih Pak Slamet. Nggih. Jadi nggak bawa RPP ke kelas, nggih Pak Slamet nggih. Nggih, yang sabar Pak Slamet nggih. Semoga anaknya Pak Slamet lekas sehat kembali dan segera sembuh ceria seperti biasanya. Nah, kira-kira hambatan apa Pak yang jenengan tadi alami ketika tidak menggunakan RPP saat proses pembelajaran? Halo? Nggih Bu? Nggih. Oh nggih. Sebenarnya untuk kendala waktu menyampaikan materi tanpa menggunakan RP tidak ada Bu. Ya mungkin telah ibaratnya saking lamanya saya mengajar di kelas 6 hingga sudah hafal ya semua materi yang akan saya sampaikan pada hari ini pada anak-anak. Kemudian tadi saya juga materi melalui beberapa Bu. Jadi untuk kendala mati tidak ada. Memang hambatannya cuma waktu Bu ya. Karena yang digunakan cukup tersita karena saya datangnya ke kelas terlambat. Itu saja hambatannya. Jadi tidak maksimalnya di waktu penyampaian materi Bu. Nggih. Kalau menurut Pak Slamet, kira-kira lebih enak mana Pak? Melakukan pembelajaran dengan RPP atau tanpa menggunakan RPP Pak Slamet? Kalau ini menurut saya Bu yang sudah lama menjadi guru saya mungkin lebih enak tidak menggunakan RPP Bu. Karena proses pembuatan RPP juga membutuhkan waktu yang bagaimanapun untuk merancang proses pembelajaran hingga penilaiannya. Kalau tidak menggunakan RPP, saya merasa lebih bebas Bu dalam menyampaikan materi. Dalam hal tersebut adalah sebagai implementasi dari kurikulum ketika mengajar Bu. Jadi kita tak harus RPP, kita mampu mengeksplor proses pembelajaran seperti yang kita inginkan. Jadi guru itu menyenangkan, tapi kadangkala terbebani dalam administrasi pendidikan seperti RPP Bu. Bukan tidak mau menggunakan RPP, cuma memang kadang saya itu merasa lebih senang, lebih enjoy kalau mengajar secara langsung kepada anak-anak. Mungkin dalam pikiran saya nanti langsung keluar ya, semua apa yang dalam keluar, loh. Saya mengajar juga dengan persiapan Bu, loh. Untuk mencari beberapa referensi yang tepat sebelum saya mengajar Bu. Tapi kan memang sudah tuntutan bagi seorang guru dalam proses pembelajaran harus menggunakan RPP toh Bu. Nggih Pak, leres. Nggih. Nggih Pak Slamet, apakah Pak Slamet merasakan perbedaannya Pak saat mengajar menggunakan RPP dan tidak menggunakan RPP itu sendiri? Untuk perbedaan tuh yang saya rasakan ketika menggunakan RPP, mungkin alur Bu atau proses pembelajarannya lebih teratur karena ada patokan di RPP. Jadi kalau misal lupa langkah-langkahnya bisa melihat dan berpatokan pada RPP tersebut Bu. Jika tidak menggunakan RPP
RPP, guru lebih bebas Bu nggih, mengeksplor kegiatan dan menyampaikan materi Bu nggih, lebih bebas ya. Tapi tidak keluar dari rambu-rambu Nggih, nggih. itu nggih. Dan untuk perbedaan materi dari proses pembelajaran tidak ada karena guru meskipun tidak menggunakan atau menggunakan RPP pasti sudah menyiapkan bahan apa digunakan, bagaimana menilai anak di kelas nantinya Bu. Nggih. Untuk penerapannya ke murid sendiri gimana Pak Slamet? Apakah ada perbedaannya yang Bapak rasakan ketika mengajar menggunakan RPP dengan tidak menggunakan RPP? Sendiri Bu. Anak-anaknya nggih. Oh ya sinyalnya Bu nggih. Nggih, ini sepertinya Pak. Berbeda Bu. Nggih. Nggih. Mereka selalu nyaman dalam mengikuti jarang berupa RPP atau tidak, saya masih menggunakan media yang bisa membuat anak senang dan tertarik untuk belajar, sehingga pembelajaran di kelas saya bisa berjalan dengan baik. Nggih. Kalau boleh tahu Pak Slamet, tadi kan tidak bawa perangkat nggih. Jenengan pakai media apa Pak Slamet? Sumber belajarnya. Nggih, Bu Lilis. Nggih, makasih Bu. Tadi ketika saya menyampaikan materi, karena saya tidak menggunakan karena pembelajaran berupa RPP karena tertinggal, saya menyampaikannya dengan menggunakan media seadanya Bu. Tapi saya juga menunjukkan video pembelajaran dari YouTube Bu, sehingga mungkin anak bisa lebih tertantang ya dan lebih menarik. Jadi sebenarnya tanpa adanya perangkat pembelajaran tidak selalu menghambat jalan pembelajaran di kelas Bu. Cuma karena ibu pengawas sekolah menanyakan terkait perangkat pembelajaran, jadi itu yang menjadi bahan evaluasi untuk saya Bu. Menurut Pak Slamet sendiri, apakah mengajar tanpa menggunakan RPP itu dapat menghambat eksplorasi murid atau tidak Pak Slamet? Gini Bu nggih, kalau saya pikir kembali, tanpa menggunakan RPP atau tidak akan menghambat mengeksplorasi murid Bu. Dengan adanya bantuan media lain seperti YouTube akan semakin banyak referensi yang kita dapat yang digunakan oleh murid dalam proses pembelajaran, malah sekali lagi tidak menghambat Bu. Apa? Gitu. Jadi tanpa adanya RPP tidak menghambat eksplorasi murid nggih Pak nggih. Mohon maaf Pak, saya tanya sebelumnya. Biasanya Pak Slamet datang ke sekolahnya terlambat atau boten Pak Slamet, atau hari ini saja Pak? Istilahnya musibah atau cobaan gitu. Ya, biasanya saya datang itu tepat waktu Bu. Malah saya biasanya malah yang datang duluan dibanding teman-teman yang lain. Ya seperti yang saya dengan tadi itu loh Bu. Saya terlambat karena saya sedang itu loh kena anak, memeriksakan anak ke dokter. Nah ternyata dari pemeriksaan dari dokter anak saya kena gejala tipes, dan jarak rumah dengan sekolah juga lumayan jauh, apalagi belum kena macetnya jalan, pokoknya itulah, sehingga Bu pikir saya jadi campur aduk Bu antara anak, tanggung jawab sebagai seorang pendidik. Pak Slamet, yang sabar Pak Slamet, tetap semangat.
Sebagai seorang pendidik memang harus seimbang dalam membagi waktunya, baik sebagai orang tua di rumah maupun orang tua di sekolah. Nggih, Bu Lilis, terima kasih banyak nggih atas motivasinya. Matur nuwun. Oke, sami-sami Pak. Jadi sekarang apa rencananya Pak Slamet untuk menyelesaikan masalah ini Pak? Menyelesaikan masalah ini, yang pertama saya tetap akan menghadap ke kepala sekolah dulu Bu, untuk menyampaikan permohonan maaf karena saya telah membuat kecewa ibu pengawas. Kalau memang memungkinkan, saya ingin bertemu langsung dengan ibu pengawas supaya masalah ini bisa selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan, Bu Lilis. Oke. Kemudian apa yang akan Pak Slamet sampaikan kepada Bapak pengawas? Ya, rencana saya akan mengatakan bahwa saya akan mengajar menggunakan perangkat pembelajaran, Bu. Tujuan supaya murid-murid dapat mengeksplor materi Merdeka Belajar, Bu. Oke, Pak Slamet. Kemudian kepada kepala sekolah sendiri, Pak, kira-kira Pak Slamet mau menyampaikan apa kepada kepala sekolah, Pak Slamet? Nah, untuk pada pihak kepala sekolah, Bu, saya akan menyampaikan kepada kepala sekolah alasan kenapa hari ini saya kok sampai datang terlambat ke sekolah, dan saya akan minta maaf dan berusaha tidak mengulang lagi. Saya akan mementingkan kepentingan saya sebagai seorang pendidik, Bu Lilis. Oke. Bagus sekali rencananya Pak Slamet. Mudah-mudahan berhasil, nggih Pak, nggih. Terima kasih Bu Lilis. Kemudian komitmen ke depannya Pak Slamet setelah kejadian hari ini, kira-kira Pak Slamet gimana? Ya, terima kasih. Setelah ini saya akan berkomitmen, Bu, untuk selalu membuat rencana pembelajaran ya yang menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplor materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan Merdeka Belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa pada murid-murid saya, Bu. Saya juga akan senantiasa berusaha tidak terlambat untuk datang. Contoh ya, dari teman-teman berangkatnya lebih pagi sehingga semua termotivasi dengan apa yang saya lakukan. Dan kalau ada mengharuskan saya datang terlambat, saya akan izin terlebih dahulu, Bu, kepada Bapak Sekolah perlahan, Bu Lilis. Wah, bagus sekali Pak Slamet. Saya sangat mendukung Pak Slamet. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapannya Pak Slamet, ya Pak. Oke, Bu Lilis. Terima kasih, Bu Lilis, atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan diruntuhkan oleh murid-murid kita ya, Bu Lilis. Amin. Pak Slamet, amin. Refleksi dari kegiatan coaching yang hari ini kita lakukan, yang pertama adalah yang sesuai dengan langkah dalam model Tirta, Pak. Yang pertama, tujuan, menyampaikan tujuan coaching. Coaching tadi sudah menanyakan permasalahan yang dialami Pak Slamet. Kemudian untuk coachingnya sendiri, tadi Pak Slamet sudah menyampaikan tujuan dari permasalahannya, yang mana datang terlambat ke sekolah, kemudian ada supervisi dadakan dan ternyata tidak membawa perangkat pembelajaran sehingga ada kendala di situ. Kemudian
Yang kedua adalah identifikasi, yang mana memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi koji. Nah, tadi coach sudah menanyakan permasalahan apa yang menjadi permasalahannya sehingga semua itu terjadi seperti itu Pak G. Jadi tadi kenapa kok Pak Slamet sampai datang terlambat ke sekolah, kemudian bagaimana sampai RPP-nya bisa tertinggal dan mengajar tidak menggunakan RPP sehingga pengawas yang melakukan supervisi tidak berkenan dan melaporkan ke kepala sekolah. Jadi tadi Pak Slamet sudah menyampaikan identifikasi permasalahannya dengan baik gitu nggih Pak G. Jadi untuk rencana aksinya sendiri tadi sudah ditanyakan ke coachnya telah menyampaikan rencana apa yang akan dilakukan coach gitu nggih. Jadi coach sudah mampu melaksanakan atau merencanakan aksinya untuk melakukan perbaikan ke depannya agar permasalahan yang terjadi itu tidak akan terulang kembali seperti itu. Kemudian untuk tanggung jawab memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmennya. Jadi tadi coach sudah menanyakan komitmen apa yang dibuat Pak Slamet ke depannya agar ke depannya berjalan lebih baik atau bisa lebih baik dari sebelumnya gitu. Koci sudah menyampaikan bahwa komitmennya bahwa kedepannya Pak Slamet akan selalu datang tepat waktu, bahkan lebih baik daripada rekan-rekan yang lain, kemudian akan selalu membuat RPP dalam proses pembelajaran gitu. Begitu nggih Pak Slamet nggih. Nggih, Bu Lilis. Nggih. Makasih Bu Lilis. Sami-sami Pak Slamet. Nggih.